Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta Rasulullah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kisah Rasulullah SAW membelah bulan. Setelah Rasulullah SAW tiba di kerumunan Habib bin Malik, dan suasana pun sempat terhening sementara. Ketika itu Habib bin Malik langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Abul Qasim, aku kemari karena keinginan semua orang-orang Mekah. Mereka semua berkata bahwasanya dirimu mengaku utusan Allah." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Wahai Habib bin Malik, semua yang dikatakan orang-orang kepadamu tentangku itu benar, aku memang Rasulullah." Lalu dijawab oleh Habib bin Malik, "Kalau begitu, kamu tahu bahwasanya setiap nabi mempunyai mukjizat. Salah satunya mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikan api tak bisa membakar tubuhnya. Dan Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa menaklukkan bangsa jin dan bangsa hewan dan mukjizat lainnya. Dan juga Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan menyembuhkan orang yang sakit. Nah, sekarang apa mukjizat yang kamu lihatkan kepada orang-orang?" Lalu Rasulullah berkata, "Memangnya apa yang kau inginkan dariku? Coba katakan saja." Terus Habib bin Malik mengatakan, "Begini, nanti ketika matahari mulai tenggelam, kamu meminta kepada Allah agar menjadikan gelap gulita, sehingga kita semua tak bisa melihat orang yang ada di hadapan kita sama sekali. Terus kamu naik ke atas gunung Abi Kubais dan perintahkan bulan agar menjadi bulat sempurna, sebagaimana bulan purnama. Sedangkan di waktu itu, jika keluar bulan, hanyalah berbentuk bulan sabit, karena di waktu itu masih tanggal 5. Setelah bulan menjadi bulat seperti bulan purnama, lalu panggil agar menghadapmu. Setelah itu perintahkan bulannya agar kembali ke langit lagi. Nah, setelah bulan kembali ke langit, perintahkan kembali agar turun dan mendekat ke Ka'bah, sehingga menempel di kelambu Ka'bah. Terus perintahkan tawaf sebanyak 7 kali. Setelah tawaf selesai, perintahkan kembali bulan agar sujud. Setelah sujud, panggil dan perintahkan bulannya agar diam di hadapanmu sambil mengucapkan salam kepadamu dengan bahasa Arab yang begitu fasih dan suara yang keras agar semua orang mendengarnya. Setelah itu perintahkan bulannya agar masuk ke dalam bajumu, melewati tangan kanan dan keluar di tangan kiri. Terus agar masuk kembali ke dalam kantongmu dan keluar di ujung sorbanmu. Setelah itu perintahkan kembali bulannya agar kembali ke langit dan perintahkan agar menjadi 2. Setelah bulan menjadi terbelah, perintahkan separuh bulan agar pergi ke arah masyrik dan sebelah lagi agar pergi ke arah maghrib. Setelah itu, kamu perintahkan bulannya agar menjadi sempurna kembali." Si Abu Jahal ketika mendengar permintaan Habib bin Malik yang begitu luar biasa, dia langsung berteriak sambil bertepuk tangan karena sangat senang dengan permintaan seperti itu. Dia berpikir Rasulullah tak mampu mengabulkannya, karena itu yang diinginkan si Abu Jahal. Rasulullah SAW ketika mendengar Abu Jahal bertepuk tangan dan berteriak seperti itu, beliau langsung menyentak dengan berkata, "Ijlis ya kalba qaumihi wal jasa ashiratihi." Duduk kau anjingnya kaum, kau memang paling kotor di antara kaum. Terus Rasulullah SAW melanjutkan bertanya kepada Habib bin Malik, "Apalagi selain dari itu semua permintaanmu?" Lalu Habib bin Malik menjawabnya, "Coba sebutkan apa niatku
selama ini untuk berangkat ke kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, kau mempunyai niat selama ini untuk berangkat ke kota Mekah karena ingin mengobati anakmu, dan sekarang anakmu yang tadinya cacat, tak punya tangan dan kaki, tak bisa melihat dan mendengar, sekarang sudah sempurna, sudah sehat seperti orang-orang lainnya. Coba sekarang kau lihat dan ajak bicara dia. Dan cepat serahkan kepada suaminya, Amir bin Abbas. Habib bin Malik pun mendengar perkataan Rasulullah seperti itu. Dia langsung setengah berlari ingin menemui putrinya yang ditempatkan dengan begitu tersembunyi karena takut ketahuan mempunyai anak yang cacat. Ketika sampai dan dibuka tempat putrinya, benar saja tubuhnya sudah sempurna dan bertambah cantik dan bisa diajak bicara. Beliau pun langsung memeluknya dan merasakan bahagia. Setelah itu, Habib bin Malik kembali lagi menemui Rasulullah, membenarkan bahwasanya anaknya sudah sempurna. Karena itu semua mukjizatmu, kata Habib bin Malik. Terus Rasulullah SAW menjawab, itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang terlihat olehmu yang mengabulkannya, tapi kau sudah segitunya merasakan kagetnya. Apalagi jika kamu sudah mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Rasulullah SAW langsung kembali pulang bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib. Terus Habib bin Malik berkata kepada semua orang-orang yang hadir, wahai semua yang hadir, kalian semua jangan kemana-mana dan tetap berada di tempat. Karena nanti sore kita akan menagih permintaanku yang kedua, yaitu membelah bulan. Di situ orang-orang pun bersiap dan macam-macam tingkahnya. Ada yang meledek Nabi, ada juga yang mengkhawatirkannya, dan sebagainya. Si Abu Jahal berteriak memanggil kaumnya, hei, kenapa kalian diam saja? Cepat ambil kotoran unta untuk nanti membalur pakaian Muhammad dan kaumnya. Lalu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di mihrabnya. Di dalam sujudnya meminta kepada Allah yang Maha Suci supaya dikabulkan semua permintaannya. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril pun datang dan berkata, wahai Nabi Muhammad, silahkan dengarkan, aku akan menyampaikan wahyu dari yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku, 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam, aku sudah memerintahkan kepada bulan agar menuruti apa yang kamu perintahkan. Dan nanti jika bulan diperintahkan apa saja olehmu, pasti akan menurutimu. Demi keagunganku, aku takkan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, takkan menciptakan surga dan neraka, dan takkan menciptakan bulan dan matahari jika aku tak menciptakanmu. Terus Rasulullah SAW bersujud kembali, berterima kasih atas pemberian anugerah yang begitu besar dari Yang Maha Kuasa. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, kamu tenang saja, jangan khawatir. Ribuan malaikat pun akan tetap mengawalmu dan takkan kembali sebelum terlihatnya mujizatmu dan bersinarnya kemuliaanmu. Bani Muttalib dan Bani Hashim semuanya berkumpul di rumah Nabi. Kurang lebih ada 700 orang menunggu matahari tenggelam. Ketika waktu maghrib tiba, Rasulullah SAW berangkat kembali ke tempat Habib bin Malik bersama kaum-kaum Rasulullah SAW yang berjalan paling dekat dengan Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berjalan di sebelah kanan Rasulullah, dan di sebelah kiri Rasulullah ada Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah. Umur Sayyidina Ali di waktu itu baru saja 10 tahun. Singkat cerita, rombongan Rasulullah pun tiba, dan tak lama kemudian waktu Isya pun tiba. Rasulullah SAW dan umat Islam lainnya
sholat terlebih dahulu. Setelah beres, Rasulullah pun langsung menuju ke gunung Abi Kubais. Seketika orang-orang yang begitu banyaknya dan ramai menjadi hening. Di malam itu langit pun terlihat cerah, bintang berkilauan seperti ingin melihat mujizat Nabi. Sang bulan dari tadi siang pun sudah siap menunggu perintah Rasulullah SAW. Sekian dulu untuk kisah kali ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan di part berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.